Bahlil Lahadalia membeberkan bahwa pemerintah itu quote unquote telah mengorbankan Pak potensi pendapatan negara sebesar 67 triliun selama 3 tahun sejak pemberlakuan HGBT. Dan sepertinya dia juga sempat menyatakan begitu ya Pak ya, kalau dengan adanya pengorbanan potensi pendapatan negara di 67 triliun ini, dia berharap kalau bisa tidak ada kompensasi peningkatan pendapatan dari hasil stimulus tersebut, dan kalau bisa ini harus dikaji lebih lanjut. Nah, kalau dari FIPGB tanggapannya seperti apa Pak mengenai statement yang dilontarkan oleh Pak Menteri Bahlil? Tidak tepat statement dari Pak Bahlil karena ada nilai tambah yang 2-3 kali lipat, bahkan 4 kali lipat. Kajian tahun 2023 menyebutkan bahwa nilai tambah dari HGBT ini hampir mencapai 3 kali lipat, seperti disampaikan oleh Menteri Perindustrian pada saat itu. Jadi sudah jelas bahwa perhitungan cost and benefit-nya bernilai tambah hampir 3 kali lipat. Jadi sudah sangat layak dan kami apresiasi sekali lagi tekad pemerintah untuk melanjutkan HGBT. Karena HGBT itu meningkatkan kompetensi industri manufaktur. Industri manufaktur adalah fondasi ekonomi satu negara, harus diperkuat. Ya, semua negara maju mulai dari industri manufaktur. Nah, kita ini agak sedikit turun deindustrialisasi, jadi sekarang saatnya momentum. Kita lihat dalam 2 bulan terakhir PMI manufacturing ekspansif di atas 50. Sebelumnya Juli 2024 sempat turun. 2,5 tahun sebelumnya selalu ekspansif karena apa? Karena HGBT. Begitu tahun 2023 naik $0,5, oke, agak sedikit melemah. Dampaknya terlihat di pertengahan 2024 sampai dengan November 2024. Kemudian ada kepercayaan sedikit dengan pemerintahan baru dan diperkuat lagi dengan pernyataan HGBT lanjut. Tapi ini masih wait and see. Apakah benar? Nah, momentum harus dimanfaatkan secepatnya, harus bulan. Karena apa? Kita akan segera memasuki siklus belanja domestik yang biasa naik pada saat menjelang hari raya. Betul. Jangan sampai bahwa ketidakpastian kapan regulasi ini keluar, ditetapkan, sehingga sekarang industri sudah mulai mengurangi jam kerja. Bahkan mengurangi jam lembur pun sudah meresahkan pekerja. Karena take home pay mereka turun. Artinya bahwa daya beli mereka menurun. Apabila daya beli menurun, maka belanja domestik akan menurun. Ini yang kami khawatirkan. Apalagi sekarang menjelang hari raya yang kita biasanya banyak ya belanja. Kami sangat mengharapkan pemerintah segera menetapkan dalam bentuk regulasi dan melaksanakannya. Satu catatan penting, Abel tadi sampaikan naik oke lah $0,5 per MMBTU. Taruhlah misalnya 6,5 sampai 7 ya. Itu masih dapat diabsorb oleh industri asalkan tidak ada pengurangan pasokan dari apa yang ditetapkan oleh menteri. Sejauh ini sampai hari ini penyalur, perusahaan penyalur yang mayoritas PGN itu menetapkan harga pipa gas atau volume pipa gas itu yang di bawah ketentuan dalam Kepmen. Sisanya harus kami bayar dengan harga sangat tinggi sampai 16,77. Nah, ini yang sangat memberatkan sehingga kami sangat berharap bahkan mungkin mendesak pemerintah segera menetapkan regulasi mengenai harga yang tadi. Harga HGBT. Mengenai komparasinya terhadap HGBT di negara lain dengan negara lain dari Indonesia, apakah menurut Anda penetapan harga ini Pak bisa bersaing dengan harga gas misalnya di harga gas di India Pak, benchmarknya? Masih bisa naik sedikit. Ya. Juga di kawasan di ASEAN, Malaysia maupun Thailand, Vietnam, saya rasa kenaikan setengah US dollar per MMBTU masih bisa diabsorb industri karena kami juga melakukan efisiensi dan juga mencari peluang pasar lain atau mencari produk-produk yang memang nilai tambahnya lebih tinggi. Satu hal yang mengkhawatirkan kami apabila regulasi HGBT ini belum ditanda tangan, maka efek perang dagang internasional segera akan terasa. Karena mulai ada isu bahwa produk-produk yang tidak bisa masuk ke Amerika atau negara maju akan membanjiri negara-negara termasuk Indonesia. Nah, kalau kita tidak siap dengan daya saing yang dengan HGBT tadi,
maka kita susah ekspor dan akan dibanjiri impor. Nah, jadi kena serangan 2 kali. Jika diperpanjang, namun ada potensi kenaikan harga, nah itu berarti ada kompensasi ya, ada bentuk-bentuk skema yang memang meng-offside perpanjangan HGBT ini. Bagaimana menurut Anda, Pak Justinus? Kenaikan harga setengah US dollar per MMB itu, tetapi pasokan volume HGBT tersebut sesuai dengan Capman 100%. Jangan sampai ada kuota over kuota. Maksudnya kuota dari penyalur terhadap kuota yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Capman. 100% full. Kami bisa survive dan bisa meningkatkan, dan mungkin tadi kembali ngegas ya. Sekarang investasi yang sudah masuk tinggal nunggu realisasi. Banyak sekali. Termasuk perusahaan-perusahaan yang utilisasinya masih belum naik ya, 60%. Mereka sangat berpotensi untuk dinaikkan. Langsung bisa ngegas. Langsung bisa ngegas. Langsung bisa. Tapi kalau misalnya ada statement lagi nih Pak, misalnya dari SDM bahwa jangan sampai gitu ya, negara dirugikan lebih lanjut karena HGBT itu sudah tercermin dari tadi 67 triliun tadi. Jangan sampai semua gas kita kasih ke HGBT dan negara jadi tidak dapat pendapatan. Nah, statement seperti itu kan sempat keluar gitu ya, bahkan dari Pak Menteri. Bagaimana sih Anda memandangnya? Kami memandang tidak berkorban, tapi berkorban di awal, tetapi kemudian memanen hasilnya dengan ditambah yang lebih jauh lebih besar, 3 kali lipat tadi. Itu hanya masalah waktu. Ya. Kalau memang ada angka secara nominal yang menjelaskan pendapatan atau produktivitas negara akibat penetapan HGBT ini, mungkin bisa lebih memberikan statement tersendiri ya Pak untuk apa yang disampaikan. Ya, dan itu sudah dikaji pada saat rapat dengan Menko, sudah ada angka-angkanya dan mereka sudah membahas semua dan terbukti bahwa memang ada nilai tambah yang jauh lebih besar daripada yang tadi dikorbankan di awal. Jadi potensi kehilangan pendapatan tersebut itu sudah dikompensasi langsung dengan nilai tambah tadi. Seperti yang Anda sampaikan tadi, intangible assetnya ini lebih berharga jauh untuk lebih negara lagi kita berharga. Dan untuk mendukung manufacturing industry di Indonesia sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi di Indonesia ya, Pak Justinus.